Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Metraode dengan NIM S1S1 24050 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo-Oleo. Pada video kali ini saya akan mempelajari mengenai PHP Array. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita perlu menyiapkan tools-tools yang kita perlukan. Di antaranya yaitu web server, code editor, dan juga website acuan 4 kita belajar. Nah, untuk web server yang saya gunakan itu Exam. Jadi saya langsung buka saja Examnya dan kita akan langsung nyalakan. Nah, kita klik start pada bagian MySQL dan juga Apache. Nah, kalau sudah hijau seperti ini berarti MySQL-nya sudah berhasil dijalankan. Kita tunggu Apache-nya hijau dulu. Nah, udah hijau, sekarang kita buka code editor yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Sekarang karena saya sudah berada di folder yang saya inginkan, jadi saya hanya perlu membuat file baru. Nah, karena kali ini kita akan belajar tentang array, maka nama filenya saya beri nama latihanarray.php. Nah, filenya sudah terbuat. Sekarang kita masuk ke browser. Kita akan pergi ke W3 Schools untuk belajar PHP Array dari sana. Nah, browsernya sudah terbuka. Masuk ke akun yang diinginkan. Nah, pada address barnya kita ketik saja w3schools.com. Nah, W3 Schools-nya sudah terbuka. Nah, kita kan akan belajar PHP. Jadi kita masuk ke menu PHP tutorial. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang PHP Array. Kita masuk ke tab PHP Arrays. Kita tunggu dulu loadingnya selesai. Nah, di sini kan penjelasannya berbahasa Inggris. Kita bisa translate ke bahasa Indonesia. Kita translate ke bahasa Indonesia supaya kita lebih mudah memahami materi di dalam website W3 Schools ini. Nah, sudah tertranslate. Agar lebih mudah, saya akan belah layar. Nah, sebuah array menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Variabel tunggal yang dimaksud ini contohnya seperti variabel cars yang menyimpan array dengan beberapa nilai di dalamnya, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Apa itu array? Array adalah variabel khusus yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu nama, dan kita dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk pada nomor indeks atau nama. Tipe array PHP. Dalam PHP ada 3 jenis array. Yang pertama, array terindeks, yaitu array dengan indeks numerik atau indeks angka. Kemudian ada array asosiatif, yaitu array dengan kunci bernama. Kemudian ada array multidimensi, yaitu array yang berisi satu atau lebih array. Bekerja dengan array. Nah, dalam tutorial ini kita akan mempelajari cara bekerja dengan array, termasuk cara membuat array, mengakses array, memperbarui array, menambahkan item array, menghapus item array, dan mengurutkan array. Item array. Elemen array dapat berupa tipe data apapun. Yang paling umum adalah string dan angka seperti integer dan float. Tetapi item array juga bisa berupa objek, fungsi, atau bahkan array itu sendiri. Kita dapat melihat tipe data yang berbeda dalam array yang sama. Nah, contohnya seperti array yang ada dalam variabel myR ini
Nah, elemen-elemennya itu memiliki 4 tipe data yang berbeda. Ada string, ada integer, ada array, dan ada function. Nah, kita lanjut ke fungsi array. Kekuatan sebenarnya dari array terletak pada fungsi array bawaan, seperti fungsi untuk menghitung item array, yaitu fungsi count. Nah, untuk contohnya kita langsung ketikkan saja di VS Code. Nah, misalkan kita buat sebuah variabel bernama cars. Cars itu isinya array dengan elemen. Yang pertama ada Volvo, yang kedua ada BMW, dan yang ketiga ada Toyota. Nah, oke, jangan lupa setiap memulai codingan untuk PHP, kita buka dengan tag PHP dan kita tutup dengan tag PHP juga. Nah, kemudian elemen array ini kita akan hitung jumlah item di dalamnya dengan fungsi count. Oke, sekarang kita akan buka di localhost. Jadi cara bukanya itu localhost, kemudian nama foldernya. Nah, jadi nama folder saya itu pemrograman web. Kemudian kita strip dengan nama file kita, yaitu latihan array. Kita tunggu beberapa saat. Nah, hasilnya 3. Nah, kenapa 3? Karena elemen dalam array, dalam variabel cars ini ada 3. Yang pertama ada Volvo, kedua BMW, dan ketiga Toyota. Oke, untuk bagian array ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian array terindeks. Array terindeks kita translate lagi agar lebih mudah kita pahami. Kita tunggu dulu loadingnya sampai selesai. Oke, array terindeks. Dalam array terindeks, setiap item memiliki nomor indeks. Secara default, item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Nah, bagi apa sih maksudnya? Nah, kita langsung coding aja. Kita tambahkan BR agar codingannya itu terpisah. Agar outputnya terpisah maksudnya. Agar tampilan outputnya lebih rapi. Oh, sepertinya saya tidak perlu membuat yang baru. Di sini kita langsung saja karena array-nya sama, masih cars. Nah, sekarang kita langsung saja ke vardamnya. Jadi vardam cars. Jadi ini akan melihat tipe data dan elemen-elemen dalam variabel ini. Nah, kita lihat apa outputnya. Nah, jadi ini array isinya ada 3. Kemudian ini yang dimaksud dengan indeks. Jadi kan katanya tadi indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi elemen pertama itu indeksnya 0, elemen kedua indeksnya 1, dan elemen ketiga indeksnya 2. Nah, yang indeksnya 0 itu berupa string. Nah, nilainya itu Volvo, berarti yang ini. Maksudnya berarti ini indeks 0, indeks 1, dan yang Toyota ini indeks 2. Nah, bisa kita lihat di sini indeks 1 itu string BMW. Kemudian indeks 2 itu string, dan ini lebar stringnya itu 6 ya. TOYOTA 6. Dan ini nilainya Toyota. Kita lanjut lagi, mengakses array terindeks. Untuk mengakses item dalam array, kita dapat merujuk pada nomor indeksnya. Nah, kita lanjut lagi. Kita echo ini. Kemudian kita langsung saja ketik ini yang echo, kemudian nama variabelnya dan indeks
indeks yang kita ingin akses. Di sini dia mau mengakses array indeks ke 0. Berarti nanti yang akan muncul sebagai output adalah Volvo, karena Volvo ini indeksnya 0. Kita lihat apakah benar. Nah, jadi yang muncul itu Volvo karena indeks Volvo itu 0. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini saya ganti indeksnya 2? Berarti yang muncul itu adalah Toyota. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Ubah nilai. Untuk mengubah nilai suatu elemen array, gunakan nomor indeksnya. Nah, contohnya seperti ini. Misal di sini dia ingin mengubah array dengan indeks 1 yaitu 01 yaitu BMW menjadi Ford. Nah, kita coba. Di sini kita tulis cars. Kemudian indeks yang ingin kita ubah. Nah, di sini 1, berarti yang akan kita ubah ini BMW karena BMW itu indeksnya 1. Kita ubah dengan Ford. Kemudian kita vardam lagi. Saya kopas saja atau saya pindahkan saja vardam yang di atas sini ke bawah. Nah, nice. Kita lihat hasilnya. Nah, harusnya nggak usah echo ya di sini. Oke. Ini hasilnya. Oh, harusnya kita tampilkan dulu. Oh, enggak usah. Nah, jadi di sini indeks yang pertama itu sudah berubah menjadi Ford. Nah, sebelumnya kan itu BMW. Oke, atau kenapa ya tadi saya hapus? Harusnya biarkan saja. Ulang lagi. Nah, kita lihat perbedaannya. Sebelumnya indeks pertama itu BMW. Nah, setelah kita ubah indeks pertama itu menjadi Ford. Oke. Sekarang kita lanjut ke melakukan loop melalui array terindeks. Untuk mengulang dan mencetak semua nilai dalam array yang diindeks, kita dapat menggunakan perulangan seperti for each. Nah, maksudnya bagaimana? Oke. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Oke, kita langsung for each karena kita sudah deklarasikan variabel di awal. Jadi for each cars s x. Jadi setiap elemen dalam cars ini akan sebagai variabel x. Jadi kita tinggal echo saja variabel x-nya, maka elemennya itu akan muncul. Maka setiap elemennya itu akan muncul masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, Volvo, Ford, Toyota. Oke, kita lanjut lagi ke nomor indeks. Kunci dari array terindeks adalah angka. Secara default, item pertama adalah 0 dan item kedua adalah 1 dan seterusnya. Tetapi ada pengecualian. Item baru mendapatkan nomor indeks berikutnya, artinya satu nomor lebih tinggi dari indeks tertinggi yang sudah ada. Jika kita punya array seperti ini, seperti Volvo, Ford, dan Toyota, yang indeksnya itu terurut 0, 1, 2. Nah, kalau misalkan kita menggunakan array push, fungsi array push ini untuk menambahkan item baru. Item baru tersebut akan mendapat indeks 3. Kenapa? Karena kan tadi katanya item baru mendapatkan nomor indeks berikutnya. Artinya satu nomor lebih tinggi dari indeks tertinggi yang sudah ada. Nah, kita bisa lihat indeks tertinggi yang ada itu adalah 2. Berarti jika kita menambahkan item baru lagi, dia akan satu nomor lebih tinggi dari indeks tertinggi yang sudah ada, yaitu 2. Berarti dia akan menjadi indeks ketiga. Kita coba, kita BR lagi, kita echo BR. Oke, kemudian kita masukkan fungsi array push cars, kemudian kita tambahkan
BMW aja ya, karena di dalam cars ini tadi sekarang nih di dalam variabel cars itu sudah Ford, jadi saya akan tambahkan BMW. Kemudian kita kita BR lagi kayaknya, enggak usah, kita tambahkan vardam cars. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, array-nya itu sebelumnya kan item array-nya itu ada 3, sekarang sudah ada 4 karena sudah bertambah BMW dan dia itu menjadi indeks ketiga. Karena indeks sebelumnya itu yang tertinggi adalah 2, jadi ketika kita menambahkan item baru ke dalam array tersebut, array barunya itu indeksnya satu tingkat lebih tinggi dari indeks yang tertinggi yang sudah ada sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, namun jika kita memiliki array dengan nomor indeks acak seperti ini, dan jika kita menggunakan array push, fungsi tersebut untuk menambahkan item baru. Nah, berapakah nomor indeks item baru tersebut? Nah, kita bisa lihat. Nah, indeks di sini itu kan 14. Berarti kalau misalkan ditambahkan item baru itu indeksnya akan menjadi 15, bukan lagi terurut 1, 2, 3 atau berapa, tapi dia akan langsung mengambil indeks setelah indeks tertinggi yang sudah ada. Oke, kita buat dulu elemen-elemen dengan indeks teracak ini. Oke, kita buat cars. Kita buat indeks kelima itu sama dengan, biarinlah kita buat elemen yang sama, Volvo. Kemudian kita buat lagi indeks ke-7 itu BMW. Kemudian indeks ke-14 itu adalah Toyota. Oke. Kemudian kita array push. Apakah yang akan terjadi? Array push. Misalkan kita tambahkan, jangan Ford lah. Misalkan Lamborghini. Oke. Salah. Kemudian kita vardam. Jangan lupa kita BR supaya hasilnya lebih rapi. Oke, kita lihat outputnya. Nah, item array-nya itu 8 ya, karena kan tadi 3-nya ini saya tambahkan. Nah, kemudian satunya saya array push, jadi kan sebelumnya itu 4, saya tambah 3 tambah 1 jadi 8. Nah, bisa kita lihat di sini yang 4 item pertama itu indeksnya masih berurutan 0, 1, 2, 3. Kemudian saya tambahkan indeks 5, 7, 14. Nah, bisa dilihat indeks 5 Volvo, indeks 7 BMW, indeks 14 Toyota. Nah, ketika saya array push, yaitu saya tambahkan Lamborghini-nya itu menjadi indeks 15. Jadi mau indeksnya acak atau apapun, ketika kita tambahkan item baru, itemnya itu akan mengambil nomor indeks setelah indeks tertinggi yang ada sebelumnya. Nah, kalau misalkan di sini saya taruh 200, berarti nanti indeksnya di sini akan 201. Pokoknya dia tidak bergantung dari urutan, jadi dia mengambil indeks yang paling tinggi yang sudah ada sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke array asosiatif. PHP asosiatif array. Kita translate agar kita lebih mudah memahami materi yang ada di dalam sini. Array asosiatif adalah array yang menggunakan kunci bernama yang kita tetapkan sendiri. Nah, contohnya seperti ini.
ini itu indeks dan ini elemennya. Nah, sebelumnya kan di array terindeks itu indeksnya angka. Sedangkan kalau di array asosiatif itu indeksnya itu adalah kunci bernama atau kayak string. Kita buat indeks asosiatifnya dulu. Di sini indeks variabelnya itu car tanpa s. Kemudian indeks yang pertama itu brand yang nilainya adalah Ford. Kemudian indeks kedua adalah model dan nilainya itu Mustang. Kemudian indeks yang ketiga itu year yang nilainya itu 1964. Kita fardam si variabel car ini. Car, jangan lupa kita BR biar outputnya tidak tergabung dengan output sebelumnya. Nah, array itemnya ada 3, yaitu Ford, Mustang, dan 1964. Indeksnya brand, model, year seperti yang kita masukkan saat pembuatan array asosiatifnya. Nah, ini ada tipe datanya string, ini string, yang tahun ini integer. Oke. Kita lanjut lagi mengakses array asosiatif. Untuk mengakses item dalam array, kita dapat merujuk pada nama kuncinya. Nah, contohnya ini, echo car model. Nah, sebelumnya kan kalau kita mau mengakses array di array terindeks itu, kita masukkan nomor indeksnya, yaitu seperti 1, 0, atau 2. Nah, sedangkan kalau di sini kita juga masukkan indeksnya, tapi indeksnya kan tadi berupa string. Berarti yang kita masukkan juga di sini indeksnya yang berupa string, bukan lagi 0, 1, atau 2. Kita coba. Kita echo dulu, kita BR dulu. Lalu kita echo car. Kemudian kita masukkan indeksnya, misalkan model. Kita lihat indeks model ini apa. Nah, indeks model ini nilainya Mustang, berarti outputnya nanti adalah Mustang. Kita lihat. Nah, benar, jadi outputnya itu Mustang. Lanjut lagi, mengubah nilai. Untuk mengubah nilai suatu elemen dalam array asosiatif, gunakan nama kuncinya. Jadi sama saja seperti mengubah nilai dalam array terindeks. Nah, kan tadi itu yang ini. Kita cars, kita sebut nama variabelnya, kemudian kita sebut indeksnya yang kita ganti, dan kita sebut nilai penggantinya. Sama seperti untuk mengubah nilai indeks asosiatif, kita juga sebutkan variabelnya, kita sebutkan indeksnya, dan kita sebutkan nilai penggantinya. Kita langsung coba. Kita coba di sini variabelnya kan car. Kemudian yang mau diubah di sini itu yang indeksnya year, berarti tahunnya. Dan dia mau ubah menjadi 2024. Oke, kita fardam, tapi sebelum itu kita BR dulu biar outputnya rapi. Fardam car. Kita lihat apakah elemen dengan indeks year ini akan berubah. Nah, bisa dilihat di sini ada perubahan. Sebelumnya itu 1964, tapi setelah kita ubah menjadi 2024 sekarang. Kita lanjut ke melakukan perulangan melalui array asosiatif. Untuk mengulang dan mencetak semua nilai dalam array asosiatif, kita dapat menggunakan perulangan seperti for each. Contohnya, menampilkan semua item array, kunci, dan nilai. Oke, kita ketik langsung. Kita BR dulu. Kita tuliskan perulangannya. For each, kemudian nama variabelnya car as. Nah, ini as x itu berarti x-nya itu adalah indeksnya.
dan kemudian ada sama dengan panah-panah ini, dan variabel y ini itu menjadi adalah nilainya. Oke, kita buka kurung awal, kemudian kita echo x titik 2 y, berarti nanti outputnya itu adalah, kita jangan lupa br dulu, berarti nanti outputnya itu x, misalkan kan indeks itu brand, berarti brand titik 2 y nya kan nilainya, berarti brand titik 2 Ford model titik 2 Mustang year titik 2 2024, karena tadi kita udah ubah year-nya menjadi 2024. Nah, seperti ini outputnya. Kita lanjut lagi. Oh, ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke membuat array. Create array. Kita translate lagi biar kita lebih cepat memahami isi materinya. Oke, udah tertranslate. Kita dapat membuat array dengan menggunakan fungsi array, kemudian diikuti dengan buka kurung dan tutup kurung. Nah, contohnya seperti pembuatan array kita yang seperti biasanya ini ya. Array kemudian diikuti buka kurung, kemudian di dalam buka kurung tutup kurungnya itu ada elemen-elemen array yang ingin kita buat. Kemudian kita juga bisa menggunakan sintaks yang lebih singkat dengan menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Jadi kalau misalkan cars ini kita bisa buat array-nya tanpa menggunakan fungsi array, tapi kita buat dengan tanda kurung siku seperti ini. Nah, seperti ini tuh tidak akan ada masalah. Kita lihat outputnya. Jadi tidak akan ada masalah pada array-nya, karena pembuatan array seperti ini tuh benar. Pemisah baris tidak penting, sehingga deklarasi array dapat mencakup beberapa baris. Nah, jadi ini kalau misalkan kita mau enter ke bawah, ini juga kita enter, yang ini juga kita enter, ini juga kita enter, itu tidak akan ada masalah walaupun elemen-elemennya ini berpisah baris. Kita lihat outputnya tidak ada masalah di sini. Nah, tanda koma setelah item terakhir diperbolehkan. Bisa dilihat di deklarasi array ini, tanda komanya itu hanya ada pada elemen-elemen awal, bukan di elemen terakhir. Nah, jadi kalau kita mau tambahkan koma setelah elemen terakhir, seperti setelah Toyota ini, itu tidak akan ada masalah pada array-nya. Nah, saat membuat array berindeks, kunci diberikan secara otomatis, dimulai dari 0 dan bertambah 1 untuk setiap item, sehingga array di atas juga dapat dibuat dengan kunci. Jadi ini kan kalau kita deklarasikan seperti ini, elemen-elemen array-nya itu akan diberikan indeks otomatis, yaitu mulai dari 0, 1, 2, tapi selain secara otomatis, kita juga bisa memberikan indeksnya secara manual seperti ini. Misalkan ini indeks 1, ini indeks 2. Nah, kita lihat di sini indeksnya 0, 1, 2. Sama seperti membuat array asosiatif. Jadi kan kalau yang setelah tanda panah ini itu elemen-elemennya, yang sebelumnya itu indeks-indeksnya. Oke, seperti yang kita lihat, array terindeks sama dengan array asosiatif, tetapi array asosiatif memiliki nama bukan angka. Nah, jadi di sini kalau di array terindeks, di indeksnya itu kan angka 0, 1, 2. Nah, sedangkan kalau di array asosiatif, indeksnya itu berupa string. Misalkan yang ini, yang array yang char ini, kita ubah cara deklarasinya seperti yang ada pada contoh di B3 School ini. Misalkan di sini car sama dengan, nah kita enter nih, nggak apa-apa new kalau kita mau enter. Kemudian nah indeksnya, kemudian baru elemennya Ford. Nah, jangan lupa pakai koma. Kemudian indeks selanjutnya yaitu model, nilainya itu Mustang
jangan lupa pakai koma. Kemudian indeks terakhir itu tahun, yang nilainya itu integer, jadi tidak usah pakai tanda kutip, langsung saja. Jangan lupa di sini kita taruh titik 2. Nah, kalau deklarasi seperti ini tidak akan ada masalah pada arraynya. Nah, deklarasikan array kosong. Jadi kita bisa deklarasikan array kosong dulu. Kalau membuat array, baru kita nanti tambahkan item-item ke dalam array kosong itu. Contohnya seperti ini. Oke, kita ini aja. Ini kita ubah. Yang pendeklarasian array dalam variable cars ini kita ubah. Jadi katanya di sini kita bisa buat dulu array yang kosong. Jadi ini array kosong karena tidak ada elemennya. Nah, barulah setelah kita buat array kosong itu, kita bisa tambahkan elemen-elemennya. Volvo. Nah, di sini saya alt shift. Oke. Sini indeks 1, di sini indeks 2, kemudian nilainya BMW. Kemudian di sini nilainya Toyota. Nah, seperti ini juga bisa kita lihat. Hasilnya sama saja dengan cara deklarasi yang sebelumnya. Hal ini juga berlaku untuk array asosiatif. Jadi sama saja, kita deklarasikan dulu array kosong, barulah kita tambahkan item-item untuk array, untuk isi arraynya. Mencampur kunci array, kita dapat memiliki array dengan kunci yang diindeks dan kunci yang diberi nama. Jadi di dalam sebuah array kita bisa gabung indeksnya yang berupa angka ataupun yang indeksnya itu berupa string, seperti di array asosiatif. Jadi array terindeks dan array asosiatif bisa digabung. Nah, contohnya di sini kita buat array yang bernama myArr. Pertama kita deklarasi dulu variabel kosong, barulah nanti kita tambahkan. Misalkan kita mau indeks 0-nya itu isinya apples, kita alt shift bawah. Kemudian indeks 1-nya itu bananas. Kemudian nah ini kita bisa campur dengan indeks yang berbeda jenis. Di sini tiba-tiba indeksnya fruit, yang nilainya cherries. Apakah bisa? Kita akan lihat dengan vardam. Oke, vardam. Kemudian nama variabelnya yaitu myArr. Jangan lupa kita kita br maksudnya, agar outputnya lebih rapi. Nah, jadi indeksnya itu bukan lagi 013, 0123 dan seterusnya, tapi indeksnya sesuai dengan yang kita masukkan, yaitu 0, 1, kemudian fruit, dan nilainya apples, bananas, cherries. Oke, bagian ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke mengakses item array. Nah, kita translate lagi agar kita lebih mudah memahami materinya. Mengakses array. Mengakses item array. Untuk mengakses item dalam array, kita dapat merujuk pada nomor indeks untuk array terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Saya pikir ini kita sudah lakukan sebelumnya. Maksudnya yang ini, merujuk pada nomor indeks untuk array terindeks. Yang mana? Oh ini, echo cars 2. Berarti kita mau menampilkan elemen array yang indeksnya 2, yaitu Toyota. Kemudian kita juga bisa mengakses suatu item dalam array dengan merujuk pada nama kuncinya. Contohnya seperti mana tadi? Oh ini, echo car model. Berarti kita ingin menampilkan elemen dalam variabel car ini yang indeksnya itu model. Berarti nanti outputnya adalah Mustang. Tanda kutip ganda atau tunggal, kita bisa menggunakan tanda kutip ganda maupun tanda kutip tunggal saat mengakses array. Nah, misalkan ini
Echo car model. Nah, ini kan pakai kutip 2, jadi kita bisa pakai kutip 1 seperti ini, tidak akan ada masalah. Nah, di sini outputnya tetap Mustang. Jadi mau pakai tanda kutip ganda, mau pakai kata kutip tunggal bisa. Eksekusi item fungsi. Elemen array dapat berupa tipe data apapun termasuk fungsi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, gunakan nomor indeks diikuti tanda kurung. Contohnya, jadi di sini kita disuruh untuk membuat function terlebih dahulu. Kita buat dulu functionnya di sini, namanya my function. My function, kemudian isi functionnya itu menampilkan I come from a function. Oke. Kemudian array, ini kan tadi udah ada kita buat array dengan variabel myRR. Jadi kita bedakan, di sini kita pakai myRR1. Kita buat, nah kita bisa lihat di sini untuk elemen pertama itu kan string ya, Volvo. Elemen kedua di sini bisa integer, jadi tipe datanya itu bisa beda. Nah ini elemen ketiganya itu function, jadi bisa beda-beda isi dari dalam sebuah array. Misalkan kita mau akses functionnya, berarti kita panggil indeksnya si function ini, kan Volvo indeksnya 0, 15 indeks 1, my function indeks 2, berarti di sini kita taruh 2. Kemudian karena ini kan function, kita ikuti dengan tanda kurung. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita jangan lupa untuk meng-BR. Kita lihat outputnya. Tunggu. My function. Ini kok error. Kita lihat kenapa error. Kita coba yang di W3 School ini, bagaimana dia outputnya. I come from a function. Kita cocokkan function, my function. Echo, I come from a function. My ARR, array, Volvo 15. My function, my ARR 2 ini. Di sini apa sih errornya? Uncocked error, undefined constant my function in. My function in. Line 82. Kenapa ya? Coba kita kopas deh ininya. Kita kopas ini yang dia ketik. Nah, yang ini coba kita kita komen. Kita komen dulu dia. Di sini dia tetap error. Kenapa dia error? Function, my function, my function. Nah, jadi ini itu error karena kita menaruh elemen function dalam array ini itu sebagai nilai konstan seperti ini. Jadi kita harus menaruhnya dalam nilai string. Coba kita coba apakah berhasil. Oh iya, cocok. Jadi kalau kita ingin menambahkan suatu function di dalam array, kita harus menambahkannya itu sebagai string. Kita lanjut lagi. Gunakan nama kunci ketika fungsi tersebut merupakan item dalam array asosiatif. Ini
kita ubah saja. Kita tambahkan indeksnya car, ini Volvo. Kemudian yang ini indeksnya age 15. Kemudian yang my function ini dia itu indeksnya message. Aduh, salah. Nah, jadi ketika kita panggil bukan lagi indeks angka yang kita tuliskan, tetapi indeks stringnya, message. Nah, kita lihat outputnya. Oke, outputnya masih sama saja. Melakukan perulangan melalui array asosiatif. Untuk mengulang dan mencetak semua nilai dalam array asosiatif, kita dapat menggunakan perulangan seperti for each. Nah, saya rasa yang for each ini kita sudah lakukan sebelumnya, jadi kan ini sama saja, jadi kita skip. Melakukan perulangan melalui array yang diindeks. Nah, ini juga sama saja, pakai perulangan for each. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu memperbarui item array. Memperbarui item array. Untuk memperbarui item array yang sudah ada, kita dapat merujuk pada nomor indeks untuk array terindeks dan nama kunci atau key untuk array asosiatif. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang ini. Jadi kita panggil indeksnya, misalkan 1, berarti yang akan kita ubah itu yang BMW menjadi 4. Nah, kemudian kalau untuk array asosiatif itu sama seperti array terindeks, kita sebutkan indeksnya dan kita sebutkan nilai penggantinya. Contohnya seperti yang ini. Jadi kita akan mengganti elemen yang indeksnya itu year. Nah, di sini kan yang indeksnya year itu nilainya 1964 dan kita ingin menggantinya dengan 2024. Jadi caranya seperti ini. Oke, memperbarui item array dalam perulangan for each. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan saat mengubah nilai item dalam sebuah perulangan for each. Salah satu caranya adalah dengan menyisipkan karakter dan dalam penugasan untuk menetapkan nilai item berdasarkan referensi, dan dengan demikian memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada item array di dalam loop atau di dalam perulangan akan dilakukan pada array asli. Contohnya, ubah semua nilai item menjadi 4. Oke. Kita langsung taruh saja di sini for each-nya, tapi kita jangan lupa BRBR agar nanti outputnya lebih rapi. For each, kemudian cars as. Nah, di sini kita masukkan tanda dan sebelum variabelnya. Kemudian di sini x sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan unset variabel x. Nah, barulah kita vardam. Kita vardam variabel cars ini. Nah, kita bisa lihat di sini kita menggunakan tanda dan. Nah, kenapa kita harus menggunakan tanda dan? Nah, agar ketika kita mengubah variabel x ini menjadi 4, elemen dalam array dalam variabel cars ini ikut berubah. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan dan, ketika kita mengubah variabel x sama dengan 4, itu variabel array-nya itu tidak akan berubah. Karena variabel x ini hanya dianggap sebagai salinannya saja. Tetapi ketika kita menambahkan tanda dan ini, maka ini variabel x-nya itu bukan hanya salinan, tetapi dia mengakses array aslinya, yaitu elemen-elemen yang ada di dalam variabel cars. Nah,
kita lihat dulu bagaimana hasilnya ketika kita menggunakan dan ini. Kita lihat outputnya bagaimana. Nah, kita lihat di sini outputnya. Nah, jadi kan di sini array-nya ada 8 item. Nah, semua elemen dalam array-nya itu terubah menjadi 4. Ini juga 4. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan dan elemen dalam array-nya itu tidak akan terubah. Nah, seperti ini. Jadi dia itu masih berupa elemen aslinya. Nah, ketika kita menggunakan dan, maka si X ini akan mengakses elemen asli dari array di dalam variabel cars. Kemudian, jadi ketika kita mengubah variabel X menjadi 4, maka elemen-elemen dalam variabel cars itu akan terubah. Nah, kemudian di sini kenapa kita harus memakai unset variabel X? Nah, setelah for each ini, variabel X ini itu masih terhubung ke elemen terakhir array-nya. Artinya kalau kita masih pakai variabel X setelah loop, maka kita itu bisa saja mengubah isi array-nya. Nah, jadi elemen terakhir array otomatis berubah gitu. Nah, karena si variabel X ini masih terhubung ke array-nya. Nah, supaya tidak terjadi, kita harus memutuskan hubungan itu dengan menggunakan unset variabel X. Nah, setelah kita memasukkan perintah unset variabel X ini, variabel X tidak lagi terhubung ke array aslinya. Karena kan tadi di sini kita memakai simbol dan supaya si variabel X ini bukan hanya sekedar salinan dari array cars, melainkan dia mengakses elemen asli dari cars. Nah, untuk memutuskan hubungan itu, kita harus menggunakan perintah unset variabel X. Nah, kalau kita pakai ini, variabel X-nya ini itu akan berubah menjadi variabel biasa, bukan lagi variabel array-nya. Nah, contohnya itu bagaimana kalau misalkan kita tidak menggunakan unset X. Misalkan, nah ini contohnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan unset X, otomatis kalau kita mau mengubah variabel X, array-nya juga akan ikut terubah. Misalkan ini, variabel X sama dengan ice cream. Nah, perintah ini akan mengubah elemen terakhir dalam array cars. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita mau mengubah elemen array kan harus nama variabelnya, kemudian indeksnya, kemudian penggantinya apa. Nah, tapi kalau seperti ini itu bisa, karena X ini itu sudah mengakses elemen array-nya. Kita coba buka di localhost. Nah, bisa dilihat di sini elemen terakhir itu berubah menjadi ice cream. Nah, beda kalau misalkan kita gunakan unset. Tunggu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan unset, ketika misalkan kita pakai unset variabel X. Nah, perintah ini tuh tidak akan berguna. Kita reload ya. Nah, jadi kalau kita tidak pakai unset, variabel terakhir dari array-nya ini akan berubah menjadi ice cream. Nah, sedangkan kalau kita pakai X ini itu sudah menjadi variabel biasa lagi. Jadi ketika kita mengganti SX sama dengan ice cream, berarti variabel X ini tuh ice cream, jadi bukan array-nya yang berubah nilai. Oke, kita hapus aja ini. Nggak usah, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu menambahkan
item array. Kita translate lagi agar materinya lebih mudah kita pahami. Untuk menambahkan item ke array Anda, kita bisa menggunakan sintaksis tanda kurung siku seperti ini. Contohnya seperti ini. Oh, jadi kita bisa saja tidak usah menuliskan mau indeks keberapa. Jadi itu sama seperti yang ini. Mana tadi ya? Kita coba aja deh. Misalkan kita buat dulu array-nya fruits sama dengan array, kemudian di sini isinya apple, kemudian banana, kemudian cherry. Nah, kalau misalkan kita mau tambah itu fruits sama dengan orange. Nah, kalau sebelumnya kan kita itu tambahkan pakai array push. Mana ya? Oh, yang ini. Pakai array push. Ternyata bisa juga seperti ini. Kita lihat, kita fardam. Kita fardam fruitsnya. Jangan lupa tambahkan BR. Terlihat. Nah, jadi si orange yang kita tambahkan ini itu sudah masuk ke dalam array-nya. Jadi selain menggunakan array push, bisa juga seperti ini. Nah, untuk menambahkan item ke dalam array asosiatif atau array kunci atau nilai, gunakan tanda kurung siku untuk kunci dan tetapkan nilai dengan operator sama dengan. Misalkan seperti ini. Oke, kita buat aja variabel array baru cars2 yang isinya itu apa tadi? Brand, indeksnya brand, kemudian nilainya itu Ford, kemudian indeks model nilainya Mustang, kemudian indeks, udah itu aja. Oke. Nah, untuk menambahkan item ke array asosiatif itu katanya kita masukkan indeksnya ke dalam kurung siku, kemudian kita tetapkan nilainya dengan operator sama dengan. Berarti nanti array cars2 ini isinya akan bertambah. Yang bertambah itu red dengan indeks color. Kita lihat, jangan lupa kita BR agar outputnya lebih rapi. Kita reload. Nah, ini hasilnya. Di deklarasi awal kan indeks dan elemennya itu hanya dua, yaitu indeks brand nilainya Ford dan indeks model nilainya Mustang. Nah, setelah kita tambahkan yaitu menjadi 3. Indeksnya sesuai ya dengan yang kita tambahkan, yaitu color, di sini juga color, dan nilainya itu red, sama seperti yang kita tambahkan. Kita lanjut lagi, menambahkan beberapa item array. Untuk menambahkan beberapa item ke dalam array yang sudah ada, gunakan fungsi array push. Jadi kita masih pakai array push, tapi ada beberapa yang berbeda. Tadi kita udah buat ini yang fruits, yang apple, banana, cherry. Jadi kita tinggal array push saja. Array push kita tambahkan ke variabel fruits. Kita pakai koma, kemudian kita tulis nilai-nilai yang ingin kita tambahkan. Misalkan jeruk, kiwi, sama lemon. Kemudian kita fardam, kita fardam si fruitsnya ini. Jangan lupa kita BR
seperti biasa kita BR, kita reload. Nah ini hasilnya. Nah sebelumnya kan udah ada apple, banana, cherry, apple, banana, cherry. Nah orange ini tuh kayaknya yang dari sini yang kita tambahkan sebelumnya pakai sintaksis yang ini. Kan ini udah 4 nih. Nah terus kita tambah lagi 3, orange, kiwi, sama lemon, jadinya 7. Oke, kita lanjut lagi. Menambahkan beberapa item ke array asosiatif. Nah kita pakai array yang ini, yang cars 2. Kemudian bagaimana caranya kita menambahkan item ke cars 2 itu? Jadi cars 2 plus sama dengan, terus kita tuliskan indeksnya yang ingin kita tambahkan, yaitu color yang nilainya red. Oh kita bedain, tadi kan di sini kita tambah rednya itu R besar, sekarang kita pakai huruf kecil semua. Kemudian kita tambah lagi yang indeksnya itu year dengan nilai 1964. Kemudian kita vardam lagi ke variabel cars 2 nya ini. Jangan lupa kita BR. Kita reload dan ini hasilnya. Sebelumnya ini kan isinya 1, 2, 3. Sekarang brand, Ford, model, Mustang, color red, year-nya 1964. Oh ini kayaknya karena color ini udah ada sebelumnya, jadi dia nggak masuk lagi si colornya ini. Nah kalau gitu yang ini kita komen aja biar kita bisa lihat perbedaannya. Kita reload dan ini hasilnya, colornya bertambah red, year-nya juga. Oke, mantap. Kita lanjut lagi ke, udah selesai. Sekarang kita lanjut ke menghapus item array, remove array item. Untuk kita translate dulu supaya kita lebih mudah memahaminya. Untuk menghapus item yang sudah ada dari sebuah array, kita bisa menggunakan fungsi array splice. Dengan array splice, kita bisa menentukan indeks tempat memulai dan berapa banyak item yang ingin kita hapus. Contohnya, kita pakai yang mana ya? Kita pakai array yang Volvo, BMW, Toyota. Kita buat yang baru aja. Nggak usah. Kita pakai array yang ini. Yang ini aja, yang apa? Ini pakai array iterindex, berarti kita pakai yang fruits. Yang fruits aja. Di sini katanya kita masukkan fungsi array splice. Terus kita sebutkan variabelnya. Jadi sini saya mau hapus yang fruits. Nah, ini itu satu itu maksudnya dari apa? Indeks kita mau hapus. Nah, kalau misalkan di sini masukkan 1, berarti indeks yang dihapus itu 0, 1 berarti BMW yang akan dihapus. Nah, kemudian ini satu yang ini itu berapa banyak item yang ingin kita hapus. Kalau misalkan di sini kita masukkan 1, berarti yang dihapus itu hanya 1 item. Kan tadi kita masukkan indeks 1 yaitu BMW, dan banyaknya 1 berarti hanya BMW ini saja yang akan dihapus. Nah, kalau misalkan di sini kita masukkan 2, berarti BMW dan Toyota itu akan terhapus. Nah, kita coba. Misalkan saya mau hapus fruitsnya itu kiwi ya. Jadi kiwi kan indeksnya 1. Saya mau hapus kiwinya aja. Kita lihat apa hasilnya. Kita vardam lagi fruitsnya. Dan jangan lupa kita tambahkan BR-nya. Kita lihat hasilnya, kita reload.
Nah, ini array-nya itu, oh iya, ini kan array-nya yang asli itu yang ini. Berarti semuanya itu ada 1, 2, 3, ada 7. Nah, sekarang sisa 6. Berarti yang terhapus itu dari banana. Berarti yang terhapus itu banananya, karena secara keseluruhan itu banana yang indeksnya 1. Nah, di sini kita bisa lihat apple ada. Nah, di sini langsung cherry, berarti banananya yang terhapus. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini saya ganti jadi 3? Nah, kalau misalkan 3 berarti yang terhapus banana, cherry, sampai orange. Berarti yang akan tersisa itu apple, orange, kiwi, sama lemon. Kita lihat. Nah, item array ini sempat apple yang ini, orange yang ini, kiwi, sama lemon. Berarti yang terhapus itu ada 3 item sesuai dengan yang kita masukkan di sini, banana, cherry, sama orange yang ini. Bagaimana kalau misalkan kita nggak pakai ini, kita hanya menuliskan kita mau mulai menghapus dari indeks yang keberapa? Kita lihat hasilnya. Tunggu, kita reload dulu di sini. Ctrl R. Nah, item array-nya itu sisa 1, yaitu sisa apple. Karena berarti kalau misalkan kita tulis di sini 1, nah berarti yang mulai terhapus itu dari indeks pertama sampai selesai, karena kita tidak menetapkan jumlah item yang ingin dihapus. Nah, bagaimana kalau misalkan oke, gitu aja deh. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Menggunakan fungsi unset, kita juga bisa menggunakan fungsi unset untuk menghapus item array yang sudah ada. Nah, ada notes di sini, fungsi unset tidak mengindeks ulang array. Jadi, jika kita menghapus elemen pada indeks 1, elemen lain misalnya pada indeks 0, 2, dan 3 akan mempertahankan indeks aslinya, sehingga menyebabkan celah dalam urutan indeks. Contohnya ini. Kita pakai contoh yang fruits aja, tapi yang array split ini kita komen dulu. Kita pakai yang unset fruits, kemudian indeks 1. Indeks 1 di sini adalah banana. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, banananya terhapus. Banananya 0, 2, 3. Oke, cocok. Kita lihat lagi. Untuk menghapus beberapa item sekaligus, fungsi array split ini menerima parameter panjang yang memungkinkan Anda menentukan jumlah item yang dihapus. Ya, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Fungsi unset menerima argumen dalam jumlah tak terbatas, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk menghapus beberapa item array. Oh, berarti di sini kita bisa pakai koma. Misalkan saya menghapus indeks 1, dan saya juga menghapus yang indeks 6 misalkan. Sorry. Kok di sini? Yang indeks 6. Nah, kalau kita lihat indeks 6 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lemon dan banana yang akan terhapus. Kita lihat. String lemonnya masih ada. Oh, di sini salah. Harusnya di sini tuh fruits. Sorry. Fruits. Ya, nice. Fruits. Nah, ulang. Nah, array-nya sisa 5. Bisa dilihat indeks 1 udah nggak ada di sini. Indeks 6 juga nggak ada. Nah, di sini array-nya sampai kiwi aja. Berarti lemonnya udah terhapus. Di sini juga habis apple sama langsung cherry, berarti banananya udah kehapus. Nah, hapus item dari array asosiatif. Untuk menghapus item dari array asosiatif, kita bisa menggunakan fungsi unset tersebut. Tentukan kunci item yang ingin kita hapus. Oke, sekarang
ini kan kita hapus yang array terindeks. Sekarang kita akan hapus array asosiatif. Unset. Misal mana tadi array asosiatif? Oh, yang ini. Yang cars 2, yang Ford, Mustang, red sama ini. Misalkan ini berapa? Ini cars 2. Misalkan mau menghapus model, berarti nanti yang akan muncul ketika kita vardam itu langsung ini, langsung brand, terus langsung color sama year-nya. Kita BR dan kita lihat hasilnya. Nah, ini array-nya, aduh, sorry, kita belum vardam cars 2. Kita reload. Nah, kita lihat array-nya sisa 3. Kan tadi harusnya array-nya itu 4 ya, brand, model, color, sama year. Sekarang model udah nggak ada, brand, color, year. Oke, kita lanjut lagi. Menggunakan fungsi arrayDiff, kita juga dapat menggunakan fungsi arrayDiff untuk menghapus item dari array asosiatif. Fungsi ini mengembalikan array baru tanpa item yang ditentukan. Maksudnya new array sama dengan arrayDiff cars. Kita coba aja. Variabel ini berarti buat variabel baru, new array sama dengan array diff, kemudian kita sebut variabelnya cars 2, kemudian di sini nilainya Mustang. Tapi kan tadi Mustang udah kita hapus, berarti yang ini kita komen dulu, Mustang, 1964. Apa yang akan terjadi dengan kode ini? Kita lihat. Kita ini vardam lagi. Pakai BR. Array 4, model, brand, model, color. Ini maksudnya gimana sih? Membuat array baru tanpa Mustang. Oh, harusnya di sini vardamnya itu apa? New array. Nah, nice. Nah, arraynya ada 2, yaitu ini brand sama color. Karena Mustang itu model dan ini yaitu year itu udah kita hapus. Fungsi ini mengambil nilai sebagai parameter dan bukan kunci. Hapus item terakhir. Fungsi array pop menghapus elemen terakhir dari sebuah array. Contohnya, kita coba lagi. Kita coba array pop. Misalkan kita menghapus item terakhir dari variabel cars 2. Terus kita vardam lagi cars 2-nya. Kita lihat dulu elemen terakhir dari cars 2 itu apa. Elemen terakhir dari cars 2 itu adalah tahun. Kita lihat apakah tahunnya bakalan terhapus. Oh, ternyata benar, tahunnya terhapus. Hapus item pertama. Fungsi ini menghapus item pertama dari suatu array. Array shift. Oke, kita coba lagi. Kita salin aja ini, kita alt shift bawah. Tapi popnya kita ganti jadi shift. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini langsung model, color. Di sini langsung model color. Oh ya, year-nya kan udah kita hapus. Jadi di sini brandnya terhapus ya kalau kita pakai array shift, karena yang indeks brand itu dia
elemen pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke materi mengurutkan array. Oke, PHP sorting arrays. Kita translate biar kita mengerti apa isi materinya. Mengurutkan array. Elemen-elemen dalam sebuah array dapat diurutkan berdasarkan abjad atau angka, menurun atau menaik. Fungsi pengurutan untuk array. Nah, kita akan membahas fungsi pengurutan array PHP berikut. Yang pertama, sort, untuk mengurutkan array dalam urutan menaik. Rsort, untuk mengurutkan array dalam urutan menurun. Asort, untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan nilainya. Ksort, untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan kuncinya. Arsort itu untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan nilainya. Ksort untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan kunci. Yang pertama itu urutkan array dalam urutan naik, sort. Berarti di sini Volvo, BMW, Toyota. Berarti kita pakai yang mana ini? Dalam urutan abjad menaik. Berarti B dulu, BMW, Toyota, Volvo. Nah, kita coba aja yang di fruits ini ya. Kita coba yang fruits. Sort, kemudian fruits. Fruits ini sisa apa sih tadi? Kita lihat dulu. Fruit ini sisa 5. Oh iya, sisa 5 ini. Tarik. Aduh, belum di Fardam. Berarti ini maksudnya gimana sih? Coba kita lihat dulu output kalau di W3 Schools bagaimana. Oh, habis dia sort, di echo. For x con cars. Maksudnya kalau Fardam nggak bisa. Coba kita Fardam. Dan jangan lupa kita BR. Kita lihat apple, cherry, kiwi, orange. Oh, beda. Oh iya, beda. Nah, ini udah terurut. Nah, lihat, yang sebelumnya ini kan itu apple, cherry, di sini orange, kiwi. Tapi setelah di sort itu hasilnya langsung apple, kemudian C, cherry, kiwi, orange ini terakhir. Karena huruf K dulu, baru huruf O. Oke, paham. Apa ini? Mengurutkan elemen-elemen array dalam urutan numerik naik. Oh, ini kan abjad. Kalau yang string berarti diurutkan berdasarkan abjad. Kalau yang numerik berarti berdasarkan ya nilainya. Berarti kita buat dulu di sini array baru, variabelnya numbers, yang isinya 4, 6, 2, 22, 11. Kemudian kita sort, nama variabelnya numbers, baru kita var dam si numbers ini, dan jangan lupa kita BR. Kita lihat hasilnya. Oh, 1, 2, 3, 4, 22. Oh, salah. 2, gimana sih? 2, 4, 6,
11, 22. Nah, harusnya kan kalau kita tidak menggunakan fungsi sort, pasti ketika kita fardam ini yang muncul pertama itu 4, kemudian 6, kemudian 2. Sementara di sini yang muncul itu 2, 4, 6, 11, 22. Jadi dia terurut. Kemudian mengurutkan array dalam urutan menurun. R sort. Fungsi ini mengurutkan array dalam urutan menurun. Oke, kita R sort si fruitsnya. Kita alt shift bawah, tinggal tambahkan di sini huruf R dan kita lihat hasilnya. Nah ini langsung orange dulu, yang O dulu, yang O duluan, orange, kiwi. Nah yang A terakhir. Kita coba R sort ini, R sort numbers. Tambahkan R di sini. Berarti nanti dari 22 dulu yang muncul. Nah benar, 22, 11, 6, 4, 2. Kita lanjut. Ini udah ya. A sort. Fungsi ini mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan nilainya. Di sini dia buat variabel baru. Dia buat array baru. Kita juga buat array baru. Itu age. Variabel age index Peter itu nilainya 35. Kemudian index Ben itu nilainya 37. Kemudian indeks Joe itu nilainya 43. Kita gunakan fungsi a sort h. Berarti dia akan terurut dari ini. Ini udah terurut, Peter, Ben, Joe. Oke, kita fardam H. Dan jangan lupa kita BR. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Peter tetap pertama karena dia kan 35 nih. Ben juga tetap kedua karena dia 37 setelah 35. Joe tetap yang terakhir karena dia di sini yang paling tinggi nilainya. Ini yang K sort. Kita ubah aja ini A-nya jadi K sort. Berarti yang pertama muncul itu si Joe. Kita lihat. Nah, benar. Kok ini dulu? K sort. Kok si Ben yang dulu muncul? Ben, Joe, Peter. Pas salah ya? K sort H. Berdasarkan kuncinya ternyata. Harusnya kan kalau berdasarkan kunci berarti menaik. Ini kan menaik berdasarkan nilai. Yang K sort menaik berdasarkan kunci, berarti Ben dulu, terus Peter. Ben, Joe, kemudian Peter. Ben, Joe, Peter. Karena ini diurutkan berdasarkan key-nya atau berdasarkan indeksnya. Nah, ini lagi AR sort, mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan nilainya. Nah, ini baru yang akan muncul Joe duluan karena dia itu nilainya yang paling tinggi. Nah, Joe 43, Ben 37, Peter 35. Kemudian ada KR sort, mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan kuncinya. Berarti yang akan muncul pertama itu Peter, Joe, terus Ben. Kita coba KR sort.
Nah, Peter P, Joe J, Ben B. Oke. Apa lagi nih? Oh, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi ini, multidimensional array. Kita tunggu dulu dia loading. Array multidimensi. Nah, multidimensional arrays kita translate dulu biar kita bisa mudah memahami materinya. Pada halaman-halaman sebelumnya, kita telah menjelaskan array yang merupakan daftar tunggal pasangan kunci dan nilai. Namun, terkadang kita ingin menyimpan nilai dengan lebih dari satu kunci. Untuk itu, kita memiliki array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang berisi satu atau lebih array. PHP mendukung array multidimensi yang memiliki kedalaman 2, 3, 4, 5, atau lebih level. Namun, array dengan kedalaman lebih dari 3 level sulit dikelola bagi kebanyakan orang. Dimensi suatu array menunjukkan jumlah indeks yang kita perlukan untuk memilih suatu elemen. Untuk array 2 dimensi, Anda memerlukan 2 indeks untuk memilih sebuah elemen. Untuk array 3 dimensi, Anda memerlukan 3 indeks untuk memilih sebuah elemen. Berarti untuk array 4 dimensi, kita memerlukan 4 indeks untuk memilih sebuah elemen. Array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array dari array. Array 3 dimensi adalah array dari array dari array. Berarti array 4 dimensi adalah array dari array dari array dari array. Pertama, perhatikan tabel berikut. Name. Di sini ada kolom name, ada kolom stock, sama ada kolom sold. Pertama, Volvo stoknya 22, yang terjual 18. BMW stoknya 15, yang terjual 13. Saab stoknya 5, yang terjual 2. Dan Land Rover stoknya 17, yang terjual 15. Kita dapat menyimpan data dari tabel di atas dalam array 2 dimensi seperti ini. Kita langsung saja lakukan. Jangan cars apa ya? Cars 3. Array. Salah. Array. Kemudian di dalamnya ada lagi array. Isinya Volvo 22,18, array lagi yang isinya BMW 15, 13. Kemudian array lagi yang isinya Saab 5, 2. Kemudian array lagi yang isinya Land Rover 17 dan 15. Oke. Ini kita udah buat array 2 dimensi nih. Karena ada array di dalam array. Sekarang array 2 dimensi yaitu cars. Nah, kalau kita kan ini cars 3 namanya. Berisi 4 array. 1, 2, 3, 4. Dan memiliki 2 indeks, baris dan kolom. Untuk mengakses elemen-elemen dalam array ini, cars ini, kita harus menunjuk kedua indeks, baris dan kolom. Ini contohnya. Kita coba echo cars 3 indeks 0, kan baris kolom, berarti baris 0 kolom 0. Oke, baris 0 kolom 0 berarti Volvo. Ini kan kalau di ini kan baris kolom. Ini kan indeks 0. Ini kan baris 0 kolom 0 berarti Volvo. Ini bisa nggak sih digabung aja? Oh, nggak bisa.
in stock. Wih, panjang juga. Kemudian dia panggil lagi kolom 0 baris 1 baris 0 kolom 1. Baris 0 kolom 1 itu kan ini kan baris 0 kolom 1, berarti 22. In stocknya itu 22. Salah. Sold titik 2 titik, kemudian dia panggil lagi cars baris 0 kolom 2, berarti yang ini dong, baris 0 kolom 2, berarti 18 titik, kemudian BR. Nah, supaya nggak capek ngetik, kita alt shift bawah sebanyak 4 kali. Nice. Oke. Kemudian seterusnya kita panggil, ini kan baris pertama nih yang bakal dipanggil. Sini 0 1 2, cocok. Sedangkan ini yang dipanggil baris kedua, ini juga baris kedua, ini juga baris kedua. Nah, yang ini yang dipanggil baris ketiga, ini juga baris ketiga, juga baris ketiga. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, jangan lupa kita pakai BRBR sebelumnya ini agar outputnya lebih rapi. Ini hasilnya. Volvo kan ini tadi kolom 0 baris 0 kolom 0. In stock kok gini? Oh, sorry, ini harusnya pakai cars 3. Oh, salah cars 3. Ini juga cars 3. Cars 3. Ini juga berarti kita harus memperhatikan juga penulisan variabelnya, guys. Kita reload. Nah, ini baru benar. Volvo in stock. Kok gini sih? Salah kah? Volvo in stock sold 18 13 2 15 17 5 15. Oh, ini S-nya kelupaan. Nah, pantas error. Nah, aman. Volvo in stock 22 sold 18, ya kan? Oke, cocok. Kita lanjut lagi. Kita juga bisa meletakkan perulangan for di dalam perulangan lain untuk mendapatkan elemen-elemen dari array. Kita tetap harus menunjuk kedua indeks. Jadi dia seperti ini. Kita coba. Kita perulangan for row sama dengan 0. Row lebih kecil dari 4, berarti row plus plus. Kemudian kita echo. Ini paragraf, apa ini, bold, row number, row. Kemudian kita tutup. Aduh, ini bukan bold, ini apa sih B? Gue lupa ini B nya apa. Bold kayaknya ya, lupa juga. Echo ul ini apa ya, lupa gue. Aduh, gue ingat tapi gue lupa. For kolom 0. Aduh, ini kapan? Kolom lebih kecil dari 3.
kolom plus echo li ini apa ya, lupa. Li enggak, dulu saya ingat ini apa, tapi sekarang saya sudah lupa. Protokol. Aduh, li apa ini selanjutnya? Echo ul. Mungkin ini kita komen dulu ya, biar apa, nggak mengganggu. Cocok. B itu bold, ul itu yang ini, itu pokoknya. Row number 0 berarti baris 0 itu ada, kan ini ya, ada Volvo, ada 22 sama 18. Terus baris 1 itu ada BMW 15, 13, baris 2 itu Saab 52, Land Rover 17, 15 untuk baris ketiga. Kita lanjut lagi, referensi array PHP lengkap. Oh, udah selesai. Berarti kita masuk ke materi array yang terakhir, yaitu fungsi array atau array function. Banyak banget. Kita ini, PHP memiliki serangkaian fungsi bawaan yang dapat kita gunakan pada array. Ini array yang ini itu untuk membuat sebuah array. Array change key case. Ini mengubah seluruh kunci di dalam array menjadi huruf kecil semua atau huruf besar. Array chunk men-split array. Ini apa artinya ya? Trans lagi. Memotong array. Nah, array chunk ini dia itu memecah array menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian ada array column, mengambil nilai dari satu kolom tertentu pada array input. Kemudian ada array combine, yaitu membuat array dari array key dan array value. Kemudian ada array count values, yaitu menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam array. Kemudian ada array diff yang membandingkan array dan mengembalikan nilai yang berbeda. Nilai saja, hanya membandingkan nilai saja. Kemudian ada array diff assoc, membandingkan array dan mengembalikan nilai yang berbeda. Membandingkan nilai kunci dan nilai. Nah, kalau array diff itu membandingkan nilai saja. Nah, kalau array diff assoc itu membandingkan kunci dan nilai. Kemudian ada array diff key yang membandingkan array berdasarkan key-nya saja. Jadi yang ini berdasarkan value, berdasarkan nilainya saja. Yang ini berdasarkan kuncinya saja, dan yang ini berdasarkan kunci dan nilainya. Kemudian ada array diff uassoc. Ini membandingkan array dengan fungsi pembanding user untuk nilai dan kunci. Kemudian ada array diff ukey. Dia ini membandingkan array berdasarkan kuncinya menggunakan fungsi pembanding user. Kemudian ada array fill. Dia ini gunanya mengisi array dengan nilai tertentu. Kemudian ada array fill keys. Dia ini gunanya mengisi array berdasarkan key dengan nilai tertentu. Kemudian ada array filter, gunanya menyaring array menggunakan fungsi callback.
Kemudian ada array flip, dia ini menukar key dengan value. Menukar key dengan value. Oke. Kemudian ada array intersect. Tunggunya apa? Kemudian ada array intersect yang mengcompare atau mengembalikan nilai yang sama pada dua array. Kemudian ada array intersect ASOC yang membandingkan array dan mengembalikan nilai yang sama berdasarkan nilai yang sama berdasarkan key atau kunci dan nilainya. Kemudian ada array intersect key yang membandingkan array dan mengembalikan kecocokan berdasarkan kunci. Kemudian ada array intersect UASOC yang membandingkan array memakai fungsi custom untuk key dan value. Kemudian ada array intersect UK yang membandingkan array memakai fungsi custom untuk key saja. Kemudian ada array key access yang mengecek apakah key tertentu ada. Ada array keys yang mengambil semua key dari array. Ada array map yang menerapkan fungsi ke semua elemen array. Ada array merge yang menggabungkan satu atau lebih array. Ada array merge recursive yang menggabungkan array secara rekursif. Ada array multisort yang mengurutkan beberapa array sekaligus. Dan ada array path yang menambah elemen sehingga mencapai panjang tertentu. Kemudian ada array pop yang menambah yang menghapus elemen terakhir. Kemudian ada array product yang menghasilkan hasil perkalian seluruh nilai dalam array. Ada array push yang menambah elemen ke akhir array. Ada array run yang mengambil satu atau lebih key secara acak. Kemudian ada array reduce yang mengurangi array menjadi satu nilai memakai fungsi user. Kemudian ada array replace yang mengganti nilai array pertama dengan nilai dari array lainnya. Kemudian ada array replace recursive, sama seperti array replace tapi dia ini secara rekursif. Kemudian ada array reverse yang mengembalikan array dalam urutan terbalik. Ada array search yang mencari nilai dan mengembalikan kuncinya atau key-nya. Kemudian ada array shift yang menghapus elemen pertama. Array slice yang mengambil bagian tertentu dari array. Array splice yang menghapus dan mengganti elemen. Array sum yang menjumlahkan seluruh nilai array. Ada array udiff yang membandingkan array memakai fungsi pembanding user. Ada array udiff as a sock yang membandingkan array dengan fungsi user, value, dan key. Kemudian ada array udiff assoc, fungsi pembanding user untuk key dan value. Kemudian ada array uintersect yang mengembalikan kecocokan memakai fungsi user. Ada array uintersect assoc yang yang sama tetapi mempertimbangkan key. Kemudian ada array uintersect assoc yang memakai dua fungsi user untuk perbandingan. Kemudian ada array unique yang menghapus nilai duplikat. Array unshift yang menambahkan elemen ke depan array. Array values yang mengambil seluruh value. Array walk yang menerapkan fungsi ke setiap elemen. Dan array walk recursive, sama seperti array walk tapi dia ini rekursif. Kemudian ada AR sort yang mengurutkan menurun berdasarkan nilai, indeksnya dipertahankan. Kemudian ada A sort yang mengurutkan nilai berdasarkan nilai, yang mengurutkan naik berdasarkan nilainya, indeksnya dipertahankan. Kemudian ada
count yang menghitung jumlah elemen. Ada current yang mengambil elemen saat ini. Ada each yang mengambil pasangan kunci dan nilai. Ada n yang memindahkan pointer ke elemen terakhir. Ada extract yang mengubah array menjadi variabel. Dan ada in array yang mengecek apakah suatu nilai ada di dalam array, ada di dalam suatu array. Ada key yang mengambil key saat ini. Ada key sort yang mengurutkan array asosiatif menurun berdasarkan key. Ada key sort yang mengurutkan naik berdasarkan key. Ada list yang mengisi variabel menggunakan array. Ada net case sort yang mengurutkan secara natural tanpa membedakan huruf besar atau huruf kecil. Ada net sort yang mengurutkan secara natural. Ada next yang berpindah ke elemen berikutnya. Ada post, ini tuh sama seperti current juga. Ada pref yang kembali ke elemen sebelumnya. Ada range yang membuat array dengan range nilai. Ada reset yang mengatur pointer ke elemen pertama. Ada sort yang mengurutkan menurun. Ada shuffle yang mengacak array. Ada size of yang ini sama seperti count juga, yang menghitung jumlah item dalam sebuah array. Ada juga sort yang mengurutkan naik. UA sort mengurutkan berdasarkan fungsi custom, indeksnya tetap dipertahankan. Ada UK sort yang mengurutkan key memakai fungsi custom. Dan yang terakhir ada U sort yang mengurutkan berdasarkan fungsi user. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang PHP Array. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.